bertemu kembali dengan channel jual beli saham. Sudah beberapa waktu saya tidak upload video. Kali ini saya upload ada 10 saham yang direkomendasikan oleh viewer dari salah satu video di channel ini. Saya berterima kasih kepada Bapak ini yang sudah memberikan daftar 10 saham ini. Saya kira juga sahamnya cukup bagus, makanya saya juga lakukan perhitungan harga wajar dengan metode yang ada di channel ini. Semoga ini juga memberikan informasi buat teman-teman lain yang juga mencari berapa kira-kira harga wajar dari saham-saham tersebut. Nah, langsung saja ini recap aja, ini konsep dasarnya ya masih tetap sama, artinya menggunakan data rata-rata PER dan PBV dari historinya, dan saya lihat dari 10 saham ini datanya cukup lengkap, artinya 10 tahun ke belakang datanya ada, jadi ini cukup bagus. Lalu tentu ini hanya acuan ya, bukan rekomendasi sekali lagi, dan silahkan juga diteliti dan direview. Nah, langsung saja ke 10 itu siapa aja. Nah, ini ke 10 itu ada dari sektor keuangan ada 2, Mandala Multifinance atau kode emitennya MFIN. Lalu ada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau BJBR. Kemudian dari infrastruktur, utilitas dan transportasi ada 2, Jasa Marga dan Tower Bersama Infrastructure dengan kode TBIG. Sektor properti dan real estate ada Total Bangun Persada dengan kode TOTL. Untuk barang konsumsi ada 3, Ultra Jaya, Mill Industry and Trading ULTJ, lalu ada Akasa Wira Internasional atau ADES, ini Air Aqua ya. Lalu Tempo Scan Pacific atau TSPC, itu 3 dari industri barang konsumsi. Dan yang terakhir dari sektor perdagangan dan jasa dan investasi ada AMRT atau Sumber Alvaria Trijaya, Alfamart yang kita kenal dengan tokonya Alfamart, dan Matahari Department Store atau LPPF. Nah, kita akan lihat satu-satu. Kita langsung saja masuk yang emiten pertama, yaitu MFIN atau Mandala Multifinance. Nah, setelah kita hitung dengan data PER dan PBV-nya, kita mendapatkan harga rata-rata atau harga wajarnya ya, dalam konteks yang kita pakai sekarang ini itu di sekitar 821. Harga dia sekarang di 1050. Jadi tidak ada diskon ya, sudah nggak ada diskon, tapi ini harganya ya udah deket-deket dengan kalau konsensus rata-rata PBV atau PER ini di atasnya ya sekarang ini. Memang kalau kita lihat dari chartnya, dia itu sudah memasuki uptrend ya. Ini garis yang warna coklat ini MA200, artinya harganya masih di atas harga MA200, artinya dia memasuki strong uptrend ya. Kalau kita lihat ini untuk Mandala Multifinance ya. Ini yang pertama. Yang kedua kita masuk, kita harganya kita pakai harga per 2 September ya. Nanti kita akan mungkin ada kesempatan kita akan tinjau ulang mungkin di Oktober, nanti kita akan lihat bagaimana pergerakannya. Yang kedua, Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten. Ini kalau kita lihat nih harga rata-rata PBV dan PBVR-nya itu di 1950, sekarang masih di 1080. Artinya ini masih ada diskon sekitar 81%. Namun demikian kalau kita lihat harganya sudah di atas harga MA200 ya, yang kuning coklat ini, artinya dia sudah memasuki uptrend, strong uptrend. Dan ini kalau kita lihat chartnya ini menarik ya, karena dia kemarin breakout, lalu sekarang ini masuk turun lagi, masuk ke resisten kuat di sini. Nah, ini potensinya sepertinya bakal naik lagi lebih banyak ya. Ini untuk BJBR, dan kebetulan memang diskonnya masih cukup banyak kalau kita lihat dari harga rata-rata wajarnya ya. Ini untuk Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten. Oke, masuk yang ketiga ada Jasa Marga. Nah, Jasa Marga ini kalau kita hitung harga rata-rata
PBV dan PER-nya ada di 6.600-an, sekarang harganya baru di 3.900. Artinya masih ada diskon sekitar 71%. Dan kalau kita lihat chartnya itu sekarang memang masih belum masuki masa uptrend ya, malah cenderung dia itu lagi sideways sekarang ini. Nah ini tergantung teman-teman ya, apakah memang sukanya beli waktu dia justru sideways ini, tapi tidak beli justru pada waktu breakout ya, justru malah masih sideways gini kan, nanti biasanya habis sideways kan breakout ya. Tapi kalau kita lihat memang dia belum masuki masa uptrend atau cenderung masih sideways. Ini untuk saham Jasa Marga. Yang keempat, Tower Bersama. Nah ini kemarin cukup kenaikan cukup setelah memasuki masa sideways ini ya. Ini begitu breakout dia naiknya cukup banyak ya. Kemarin tuh dari harga 1.100-an 30 sekarang udah 1.280. Berarti naiknya ada 10% lebih nih ya, 10% lebih. Dan kalau kita hitung rata-rata harga berdasarkan PR dan PBV itu di 1.500, sekarang harganya masih di 1.285. Masih ada diskon sekitar 18% potensinya. Kalau kita lihat chartnya di sini, dia habis breakout itu, memang dia habis breakout itu harganya di atas ya, confirm di atas MA 200 yang kuning coklat ini, dan terus naik, sempat koreksi dulu menyentuh MA ini MA 20 atau 50 kalau nggak salah, dan ini sekarang dia konsisten di level resistennya ini ya. Ini nunggu mantul balik kaki ke atas ya ini, dan dia udah memasuki masa uptrend untuk Tower Bersama ini ya. Itu yang keempat, Tower Bersama. Lalu Total Bangun Persada. Nah layaknya ini dari sektor properti, layaknya sektor properti harganya masih belum pulih ya. Kebanyakan properti itu memang masih belum pulih, dan kalau kita lihat harga wajar dia itu di rata-rata di 679, harganya sekarang itu baru 294, dan itu memang ada diskon sekitar 130%. Kalau kita lihat dari chartnya memang kelihatan ya, dia bahkan sekarang itu di resisten bawah, sekarang itu sideways dan resisten bawah. Nah ini kayak bottom gitu, dan kebanyakan properti sahamnya masih seperti ini. Tinggal teman-teman bisa pilih saham yang terbaik di properti yang mana dan masih punya potensi untuk kedepannya ya. Nah ini untuk saham Total yang nomor 5. Berikutnya yang nomor 6. Nah ini saham terkenal, Ultra Jaya. Lihat nih teman-teman, kemarin setelah memasuki masa sideways, begitu dia breakout, tetapi waktu sideways ini pun sebetulnya harganya sudah di atas MA 200 ya, sudah di atas rata-rata MA 200, tapi mengalami sideways, dan dia berada di resisten MA kalau nggak 20-50 ini ya. Lalu itu breakout lagi, naiknya luar biasa, dan sekarang agak koreksi dulu. Koreksi mungkin ini akan sideways, cenderung sideways sebentar, mungkin baru sebelum dia melanjutkan kenaikannya. Memang kalau kita hitung dengan menggunakan rata-rata PER dan PBV, harganya itu harusnya sekitar 2.100-an, 2.160. Sekarang di 1.700-an, masih ada sekitar 22% diskon ya untuk harganya. Ini untuk ULTJ. Berikutnya ada air mineral Ades. Nah ini menarik sekali, kemarin waktu breakout ya, menembus MA 200 ini yang memasuki tren kuat ini, terus naik sekali ya, dari 900-an sampai 1.300-an, naiknya cukup banyak. Sekarang ada koreksi sedikit ya, sebelum dia mungkin ini konsolidasi lagi dan mungkin menyentuh ke resisten lagi ya di situ. Namun kalau kita hitung dari harga rata-ratanya ya, itu berdasarkan PER dan PBV, sebetulnya di harganya di 2.800. Jadi dengan harga ini pun masih ada diskon cukup besar, 125%. Nah ini saham air mineral ini biasanya cukup bagus memang ya, ada beberapa saingannya, termasuk ada Cleo di sana, dan dari consumer good company yang besar yang lainnya ada juga, tapi itu bagian ya. Kalau Ades ini kan satu PT aja ya mungkin, tapi kalau yang lain-lain juga mungkin dia bagian dari perusahaan yang induknya gitu ya. Tapi ini cukup lumayan bagus ya untuk Ades ini. Berikutnya ada
Temposcan Pacific ya. Temposcan Pacific ini kalau kita lihat dia juga sudah memasuki masa uptrend. Ini udah di atas harga MA 200, sekarang masih agak sideways di atasnya. Nah, ini mirip-mirip kayak tadi ya. Kayak apa tadi? Ultra Jaya ya, Ultra Jaya. Udah memasuki masa uptrend, tapi habis itu baru sideways lagi. Apakah ini nanti akan breakout seperti Ultra Jaya lalu naik kenceng? Ini sempat ya dia breakout, ini naiknya cukup banyak sekali, tapi sekarang konsolidasi lagi dan baru sideways. Kalau kita lihat dari harga wajarnya 2.700, harga sekarang baru 1.300-an. Artinya itu masih ada diskon 100%, masih cukup banyak diskonnya ya untuk Temposcan Pacific. Nah, berikutnya nomor 9 kita masuk ke Alfamart. Nah, Alfamart ini kalau kita lihat perhitungan harga wajarnya 1.100-an, harga sekarang di 700-an, atau ada diskon 60%. Kalau kita lihat harganya justru sekarang tuh jatuh ya, dan ini bahkan udah di bawah MA 20 atau MA 50 ya, ini udah di bawahnya ya ini. Jadi masih trennya masih mengikuti downtrend ya, bahkan tidak serius, ini trennya masih downtrend untuk Alfamart. Memang untuk industri retail atau supermarket atau department store ini masih belum kembali, dan ini pengaruh tentu oleh COVID ya, situasi pandemik sekarang ini. Jadi rata-rata untuk saham yang ini juga belum pulih kembali, sama seperti tadi properti ya. Properti juga belum kembali. Jadi teman-teman bisa lihat untuk sektor properti mana yang terbaik dan mana yang sudah mulai bisa pulih kembali. Demikian juga untuk sektor retail seperti ini, salah satunya Alfamart. Yang kedua tentu kita tahu juga LPPF atau Matahari Department Store, sama juga kita lihat nih harganya ya. Kalau dia kelihatannya baru sideways, kalau tadi kelihatan lebih ke downtrend ya, ini masih sideways dan ini nunggu breakout. Saya rasa ini juga kalau situasi mulai kembali normal, orang mulai pergi ke mall, belanja dan sebagainya, dan ini potensinya akan naik cukup banyak. Kalau kita lihat dari harga valuasinya, memang harga wajarnya di 4.200-an, sekarang baru 1.200, ada 230% diskonnya ya. Nah, itu 10 saham-saham yang pilihan dari, ada salah satu viewer dari channel ini yang meminta untuk diberikan berapa harga wajar dari saham-saham tersebut, dan ini dia harga wajarnya dan sekilas analisanya. Terima kasih sudah menonton sampai di sini, dan kalau ini berguna silahkan subscribe, like, dan share. Mungkin kalau saya menemukan juga saham-saham bagus rekomendasi dari teman-teman, mungkin saya juga bisa lakukan perhitungan. Tapi kemarin itu sudah ada cukup banyak yang sudah kita hitung ya dari saham-saham pilihan dari channel ini sendiri. Nah, sebetulnya ini juga termasuk salah satu pilihannya yang memang belum sempat kita hitung di sana. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih sudah nonton sampai di sini, dan sampai bertemu kembali di video berikutnya.